Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Michael Jody dari Teknik Elektro Angkatan 2019 dengan NIM 1910314019. Nama saya Ines Inosensia Rahamarin, NIM 191031402. Nama saya Jessica Fajrian, NIM 19103140227. Halo, nama saya Nur Patar dengan NIM 191031429 dan akan menjelaskan tentang teknologi yang digunakan pada mikroprosesor. Strings khususnya di prosesor 6x86 dan media GX. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada kesempatan kali ini, saya Michael Jody bersama rekan saya Noel, Ines, dan Jessica akan menjelaskan tentang Cyrix. Mungkin sebagian besar dari kalian pastinya akrab dengan Intel dan AMD. Tapi ada pembuat chip lain yang harus kalian kenal, yaitu Cyrix. Cyrix adalah sebuah brand prosesor yang pernah populer dan hampir menyaingi Intel dan juga AMD. Cyrix adalah perusahaan yang selama lebih dari 1 dekade berhasil membawa PC ke dalam kehidupan banyak orang dalam bentuk PC yang terjangkau. Namun pada akhirnya terhenti oleh produknya sendiri dan ketidakmampuannya untuk menjalankan game yang populer, diikuti dengan merger yang buruk dengan mitra yang lebih besar. Cyrix Corporation adalah pengembang mikroprosesor yang didirikan pada tahun 1988 di Richardson, Texas. Perusahaan ini didirikan oleh Tom Brightman dan juga Gary Rogers. Dimulai sebagai produsen x86 microprosesor berkecepatan tinggi untuk prosesor 286 dan 386. Kemudian mereka memiliki ambisi tinggi untuk menghadapi Intel dan mencoba mengalahkannya. Rogers kemudian memulai pergerakan agresif untuk menemukan engineer terbaik di US dan kemudian memimpin sebuah tim yang terdiri dari 30 orang. Produk pertama yang dihasilkan oleh Cyrix Corporation adalah FPU. FPU adalah singkatan dari Floating Point Unit, yang merupakan sebuah prosesor bantu bagi prosesor utama, khususnya untuk membantu perhitungan bilangan yang bersifat floating point. Sejarah dan perkembangan mikroprosesor Cyrix. Sekitar tahun 1989, Intel meluncurkan i80486DX, seri yang tentunya sangat populer. Peningkatan seri ini terhadap seri 80386 adalah kecepatan dan dukungan FPU internal dan skema clock multiplier, seri i486DX2 dan iDX4, tanpa tambahan instruksi baru. AMD dan Cyrix kemudian membeli rancangan prosesor i80386 dan i80486DX untuk membuat prosesor Intel kompatibel, dan mereka terbukti sangat berhasil. AMD dan Cyrix tidak melakukan proses perancangan vertikal berdasarkan sebuah chip seri sebelumnya, melainkan berdasarkan rancangan chip yang sudah ada untuk membuat chip yang sekelas. Perkembangan Cyrix. Cyrix X87. Produk Cyrix pertama untuk pasar komputer pribadi adalah coprocessor FPU X87 yang digunakan untuk membantu perhitungan bilangan yang bersifat floating point. Cyrix Fastmath yang pertama kali diproduksi adalah 83D87 dan 83X87. Diperkenalkan pada tahun 1989. Cyrix SLC dan DLC. Produk awal CPU ini termasuk 486 SLC dan 486 DLC. Dirilis pada tahun 1992. Meskipun menggunakan kode 486, sebenarnya prosesor ini kompatibel dengan 386SX dan 386DX. Hanya saja telah diberi tambahan L1 cache dan beberapa instruksi 486. Cyrix kemudian merilis Cyrix 486DX dan Cyrix 486S
yang versi dasarnya 2 kali lipat dari SLC dan DLC. Cyrix mampu merilis 486 yang pinnya kompatibel dengan mitra-mitra Intel. Pada tahun 1995, 3 Pentium belum dirilis. Cyrix terlebih dahulu merilis Cyrix CX5X86 yang dipasang ke soket 486 yang memiliki kecepatan 100, 120, atau 133 MHz dan menghasilkan kinerja yang sebanding dengan Pentium yang berkecepatan di 75 MHz. Akhir tahun 1995, Cyrix merilis prosesor yang akan menjadi prosesor terbaik mereka, yaitu Cyrix 6X86 atau M1. Cyrix 6X86 ini sebenarnya memiliki kinerja yang lebih baik dari prosesor Pentium 166 MHz, sehingga sering disebut P166+. Selanjutnya, Cyrix mengeluarkan 6X86L. 6X86L adalah 6X86 yang direvisi dengan lebih sedikit daya, dan 6X86MX atau M2 ditambahkan instruksi MMX dan L1 cache yang lebih besar. Pada tahun 1996, Cyrix merilis CPU Media GX yang mengintegrasikan semua komponen diskrit utama dari PC, termasuk suara dan video ke satu chip. Awalnya, Cyrix Media GX berbasis pada teknologi tua 5X86 dan bekerja pada 120 atau 133 MHz. Kemudian, versi dari Media GX berlari pada kecepatan hingga 333 MHz dan menambahkan dukungan MMX. Media GX menyebabkan kemenangan besar pertama Cyrix ketika Compaq menggunakannya. Cyrix M2 433GP. Pada bulan Agustus 1997, Cyrix bergabung dengan National Semiconductor. Hal ini memberikan Cyrix kemudahan pemasaran tambahan dan akses ke National Fabrication Semiconductor. Mikroprosesor Cyrix M2 433GP bekerja pada 300 MHz dan dilakukan lebih cepat dari K6 2300 AMD atas perhitungan FPU. Selanjutnya, National Semiconductor menjual Cyrix kepada FIA Technologies. Selanjutnya, kami akan membahas tentang arsitektur atau teknologi yang digunakan di Cyrix ini. Arsitektur yang digunakan adalah bernama CISC yang digunakan pada Cyrix 6x86 untuk yang memproses code secara langsung dan lebih optimal dengan instruksi X86 CISC yang berlaku di 16 bit dan 32 bit. Dalam hal ini lebih baik dibanding Pentium Pro dan Pentium karena Pentium dan Pentium Pro dirancang murni untuk 32 bit dan terdapat 6 kode 16 bit terinskripsi. Kinerja superior dari 6x86 ini adalah perbaikan arsitektur chip yang digunakan memungkinkan 6x86 ini mengakses chat internal dan register dalam satu siklus clock. Sedangkan kompetitornya yaitu Pentium biasanya membutuhkan 2 atau lebih untuk akses chat. Selanjutnya, chat utama dari model ini itu disatukan, bukan terdiri terpisah, dan disatukan untuk instruksi dan data. Model terpadu ini mampu menyimpan instruksi dan data dalam rasio apapun dan memungkinkan peningkatan hit rate di wilayah 90%. Di dalam 6x86 ini memiliki 7 tahapan hotline, yaitu preverse, 2 decode, 2 address generator, execute, dan write back untuk menjaga informasi tetap mengalir dan menghindari penundaan. Tetapi di arsitektur ini memiliki beberapa masalah, terutama pada panas yang berlebih, kinerja floating point yang buruk karena lebih fokus kepada algoritma poinnya, dan ketidakcocokan dengan Windows NT yang digunakan pada saat itu. Selanjutnya adalah integrated graphic card, grafik yang digunakan di Cyrix ini yang bernama Media GX
MediaGX ini diperkenalkan pada Februari 1997 dan mendefinisikan PC baru biaya rendah pada PC tradisional. Saat itu CPU hanya memproses data pada megahertz chip, sedangkan pemindahan data terjadi pada bus yang berjalan setengah dari kecepatan tersebut. Jadi kalau megahertznya di jalan di 100, berarti untuk pemindahan datanya itu yang terjadi pada bus hanya 50 MHz. Sedangkan di MediaGX ini, di Grams ini menghilangkan hambatan tersebut karena arsitektur di MediaGX ini mengintegrasikan fungsi grafis dan audio dengan menggunakan jalur PCI dari unit kontrol ke prosesor unit, mengurangi potensi sistem error. Hal ini terjadi dari chip prosesor MediaGX dan chip pendamping MediaGX seperti 6x86 dan lain-lain yang terintegrasi dengan MediaGX. Tapi hal ini membutuhkan motherboard khusus untuk memproses MediaGX yang harus compatible dengan x86 yang secara langsung menghubungkan dari jalur bus PCI dan memori EDOM RAM melalui bus data 64 bit secara khusus. Nah, setelah mengetahui tentang Cyrix, sekarang pertanyaannya, mengapa sih Cyrix tidak ada lagi? Berikut penjelasan mengenai kemunduran Cyrix. Cyrix sempat mengungguli Intel Pentium dalam hal kinerja operasi integer. Tentunya ini merupakan kinerja yang baik di pasaran karena pada saat itu sebagian besar aplikasi dan game mengandalkan operasi integer. Dari kesuksesan tersebut, di pertengahan tahun 90-an, Cyrix kembali memprioritaskan pengembangan prosesornya dengan operasi berbasis integer. Namun, dengan menggunakan operasi ini, salah satu kelemahan prosesor yang diproduksi Cyrix ialah kurang dalam instruksi pipeline. Instruksi pipelining adalah teknik yang digunakan untuk membagi tugas menjadi satu set operasi yang lebih kecil yang kemudian dieksekusi oleh berbagai bagian prosesor secara bersamaan dengan cara yang lebih efisien. Kemunduran Cyrix juga kerap dikaitkan dengan pengembangan operasi salah satu game 3D populer saat itu, yaitu Quake pada tahun 1996. Berbanding terbalik dengan prosesor berbasis operasi integer yang dikembangkan Cyrix, game Quake justru menggunakan operasi FPU atau Floating Point Unit untuk melakukan kalkulasi grafisnya. Hal ini membuat performa Cyrix kurang dalam menjalankan aplikasi ini. Tren game 3D yang kemudian dikembangkan dengan FPU membuat Cyrix makin terlihat kurang dalam kompatibilitas dan performanya. Pada saat itu, prosesor Intel Pentium dianggap paling ideal, terutama karena menggunakan teknik pipeline. Prosesor AMD juga pilihan yang cukup baik karena harganya lebih murah. Sementara itu, Cyrix tidak direkomendasikan. Cyrix kemudian memproduksi produk unggulan lain yang bernama MediaGX. MediaGX merupakan chip yang dapat dikualifikasikan sebagai SoC atau System on Chip karena menggabungkan CPU, grafik, pengontrol memori, dan elemen dasar lainnya dalam satu paket. Sayangnya, performa prosesor ini dikritik keras. Namun karena harganya yang relatif murah, prosesor ini bisa diterima di pasaran. Pada tahun 1997, Cyrix diakuisisi oleh National Semiconductor. Hal ini sempat diprediksi sebagai bertambah besarnya kompetitor untuk Intel. Namun, National Semiconductor rupanya lebih memprioritaskan produksi chip murah seperti MediaGX daripada chip dengan performa tinggi seperti 6x86 dan M2. Hal tersebut kemudian membuat satu persatu insinyur atau tim desain Cyrix meninggalkan perusahaan. Akhirnya, National Semiconductor pun menjual Cyrix ke VIA Technologies yang kemudian memegang lisensi x86. Sekian penjelasan kelompok kami mengenai prosesor Cyrix. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.